Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat setia di rumah. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya Anissa Nasiba. Di sini kita kedatangan tamu spesial dan saya sangat senang sekali dengan tamu hari ini. Kita kedatangan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Setia Bakti. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Selamat pagi Miss Nisa. Sehat Miss Nisa? Sehat Ibu, alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat alhamdulillah. Ibu terima kasih sudah datang hari ini. Kami sangat menyambut baik sekali karena sedikit banyak sekali Ibu, bukan sedikit ya, pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, malahan dari kakak-kakak kelas 10, 11, 12 yang ingin bertanya ke Ibu langsung Ibu. Cuman segan, jadi mereka memberikan surat ke kami untuk dibacakan dan mudah-mudahan bisa menjawab walaupun tidak semua karena banyak sekali Ibu. Iya. Ya, sedikit. Siap Miss Nisa. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab nih Ibu, boleh Ibu sapa dulu, perkenalkan dulu sedikit walaupun pasti sudah banyak yang kenal nih Ibu. Baik, halo, assalamualaikum para alumni, siswa-siswi kelas 10, 11, 12 SMK Setia Bakti dan kelas 9 SMP Kota Bandung. Selamat pagi, perkenalkan saya Bu Naim sebagai Kepala Sekolah di SMK Setia Bakti. Salam kenal ya. Kenal, oke Ibu. Walaupun mungkin ada banyak yang sudah tahu Setia Bakti, tapi ada beberapa yang mungkin masih belum nih Bu, belum tahu banyak mengenai SMK Setia Bakti. Ibu boleh tidak jelaskan sedikit profil SMK Setia Bakti Ibu, mulai dari jurusannya seperti apa Ibu? Baik. Terima kasih Miss Nisa. Sama-sama, Izin memperkenalkan Ibu. SMK Setia Bakti sudah lama loh berdirinya ya. Tahun 2006, 2007 kami sudah berkontribusi di dunia pendidikan. Dengan tentunya bertahap, Miss. Bertahapnya itu adalah jurusannya dulu yang pertama kali itu ada di jurusan farmasi, di jurusan RPL. Nah, setelah itu mulailah berkembang sampai sekarang ada 5 jurusan, Miss Nisa. Ya, ada jurusan RPL, teknologinya, di kesehatannya ada farmasi dan perawatan. Di bismennya itu kita memiliki jurusan perkantoran dan akuntansi. Ya, kita punya visi misinya itu menjawab tantangan dari Kemendikdasmen ya sekarang Miss Nisa ya. Tantangannya apa? Bahwa SMK salah satunya itu harus menjadi pelopor untuk mengurangi pengangguran. Miss Nisa. Pelopor pengangguran ya Ibu? Bukan pelopor pengangguran Miss Nisa, salah. Pelopor untuk mengurangi pengangguran khususnya di Jawa Barat. Nanti kita jawab, kita bahas ya Miss Nisa ya. Salah satunya visi misi kita adalah sebagai SMK yang berjiwa entrepreneurship. Nah, di sini pastinya pembelajarannya sesuai dengan visi misi kita. Gitu Miss Nisa. Betul Ibu. Terus Bu, saya tuh tertarik sama pertanyaan ini Bu. Sekolah, kan tadi Ibu sudah menjelaskan ada program keunggulan-keunggulan ya Bu. Spill sedikit tuh Bu, keunggulan sekolah SMK Setia Bakti Bu. Ya, tentunya adik-adik kelas 9 yang masih bingung nih mau sekolah di mana. Pertama kali yang pasti bingung tuh Miss Nisa, karena mereka kan pastinya mengikuti tren. Satu itu ya, betul, FOMO kalau bahasa sekarang ya. Terus yang keduanya adalah ngikut-ngikut temennya Miss Nisa. Itu dia Ibu. Padahal ketika kita menentukan masa depan, kita harus lihat apa program keunggulan dari sekolah yang dia tuju. Nah, di SMK Setia Bakti sendiri, sebelum itu Miss Nisa, jawab dulu, kenapa sih harus SMK? Betul. SMK ini paket komplit Miss Nisa. Jadi kalau kita pesen timbel nih, itu sudah tersedia ayam, tahu, tempenya ada, lalabannya ada, sambalnya ada, jadi kita nggak perlu pretelin satu-satu. SMK tuh seperti itu. Mau bekerja sudah disediakan, ya, karena memang kita lebih ke soft skill dan hard skill-nya juga diajarkan di situ. Terus mau berwirausaha, karena tadi kembali lagi ke visi kita, entrepreneurship. Kita akan diajarkan bagaimana berwirausaha, Miss Nisa. Betul. Dan satu lagi, bagi yang memiliki cita-cita tinggi ingin melanjutkan, kita juga bisa melanjutkan dengan program beasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Itu SMK. Jadi
Ya, kalau menurut Ibu ya, itu harusnya lebih memilih SMK. Kenapa harus lebih memilih Setia Bakti? Nah, karena ada program keunggulan yang insya Allah bukan hanya kita mengejar secara kuantiti siswa, tetapi dari segi kualitas. Kita punya kelas industri, Miss Nisa. Kita punya kelas industri. Iya, kelas industri kemana? Ke Jepang, Miss Nisa. Ke Jepang. Nah, tapi kita tahan dulu. Tahan dulu ya, Miss dulu. Nisa. Nanti kita Oke. akan lebih dalam lagi Oke. nanti seputar kelas industri, Ibu. Siap. Jadi Baik. itu rahasia dulu ya, Miss Rahasia Nisa. dulu, kita tahan dulu sampai ke sesi selanjutnya, Ibu. Oke. Tapi Miss Nisa, selain kita punya kelas industri yang ke Jepang, kita program keunggulan juga dari tahun 2022 kita dikasih amanah Miss Nisa sebagai itu, Ibu? SMK Pusat Keunggulan. Bahkan kita itu memiliki fasilitas lab terlengkap, Miss Nisa. Semua jurusan, Ibu. Semua jurusan, tetapi untuk PK-nya sendiri spesialisnya di keperawatan gitu, Miss Betul. Nisa. Oke. Fasilitas dari keperawatan juga bisa dilihat di Instagram kita ya, Ibu. Oh, bisa. Setiabakti.official. Nanti Bisa. adik-adik juga bisa lihat di Instagram official kita langsung ya, Ibu ya. Oke, bukan hanya keperawatan ya, Miss Nisa ya. Betul. Kalau mau lihat fasilitas Setia Bakti itu bisa lihat di IG semua jurusan ya, Miss Nisa ya. Betul, Ibu. Oke, kita insya Allah pada bagus nih semua jurusannya, Miss Nisa. Betul, kita up to date selalu ya, Ibu ya. Oke. Baik. Ibu, sebenarnya ini pertanyaannya itu mereka adik-adik itu diberikannya ke kita itu pas setelah ke acara GIT, Ibu, kemarin yang kita adakan di bulan Januari ya, Ibu. Ya. Nah, ini salah satunya, ini yang menarik, Ibu. Mungkin Ibu bisa jawab. Jurusan apa yang paling banyak diminati di SMK Setia Bakti, Ibu? Boleh nggak Ibu Aduh, jawab? serem Ibu? ya, Miss Nisa Serem ya. ya, Aduh, Ibu ya. susah sekali Bagaimana nih ini, jawabnya ya, gitu. Oke, Miss Nisa. Kalau jurusan apa yang paling banyak diminati, itu sebetulnya semua jurusan yang ada di Setia Bakti itu spesial. Spesial, Menurut Ibu ya. Kenapa spesial? Karena sekarang kita bergerak di bidang teknologi itu sudah cepat pengembangannya. Betul. Nah, di jurusan kita ini semua sedang bergerak untuk ke arah bagaimana bisa menyesuaikan pengembangan teknologi bisnis. Jadi jurusan secara kualitas semuanya berkualitas di Setia Bakti. Semuanya berkualitas. Semua. Tapi pertanyaannya, adik-adik passionnya di mana? Itu dia, harus Ya. digarisbawahi ya, Ibu ya, pertanyaannya. Betul. Kalau misal passionnya itu di kesehatan, masuklah. Aku pengennya mah buat obat, ya jangan ke keperawatan, pilihnya ke farmasi. Aku passionnya itu inginnya jago di hitung-hitungan keuangan, walaupun uangnya nggak ada gitu ya, Miss Nisa ya, hitung Betul, uang Ibu. orang, nggak jadi masalah, Miss Nisa. Betul. Masuknya ke akuntansi. Akuntansi, Jadi betul. bagaimana passionnya siswa? Bagaimana passion adik-adik di rumah. Iya, betul. Tuh. Ibu nih, lanjut nih Bu. Oke. Ini juga menarik Ibu untuk dijawab sama Ibu langsung nih. Oke. Ibu, aku pengen masuk Setia Bakti, tapi takut mahal. Bayarannya gimana Ibu? Oke. Biaya ya, Miss Nisa Biaya. ya. Duh, Betul. terkadang memang biaya itu menjadi kendala yang paling prioritas, Miss Betul. Nisa. Tetapi Ibu bercerita dikit, Miss Nisa. Boleh Ibu. Ibu itu latar belakang tuh di kesehatan ya, di keperawatan ya, gitu. Jadi profesi ya, orang profesi. Tapi semenjak kenal Setia Bakti, kapincut, Miss Nisa, Jatuh cinta ya itu Ibu? jatuh cinta. Bukan karena jatuh cinta ingin menjadi guru, karena itu sudah menjadi poin pertama ya. Jadi guru itu menjadi karena hati ya, hati sudah bergerak ke sana. Tapi ada lagi, aneh Miss Nisa, Kenapa itu Ibu? anehnya kok ada di jurusan kesehatan, sekolah kesehatan biayanya lebih murah Miss Nisa. Di sini Bu? Ya, Di Setia iya. Bakti? Iya. Jelasin Ibu tolong. Biayanya itu Miss Nisa beberapa tahun nih, Ibu kan sudah hampir 15 tahun ya Miss Nisa. Seumur Sudah- saya Ibu. Miss Nisa Ibu 15 ya. Oh iya ya, kelihatan Miss Kelihatan, Nisa. makasih lah, Ibu. Baik, berarti masih Maaf ya Ibu, masih boleh ini ya. silakan lanjut. Baik. Nah, kalau untuk dari segi biaya kita tidak berubah Miss Nisa. Sudah berubah. Masih tetap
Ya, di Bismen contohnya, akuntansi dengan perkantoran 140 Miss Nisa per SPP-nya. Wow, 140.000 per bulan. Nah, Per yang bulan. kita ambil lah, oh mungkin ada jurusan yang lain yang lebih mahal. Kita lihatlah di jurusan kesehatan. Di kesehatan saja, itu SPP-nya hanya 265.000. 260.000, kayaknya itu skincare per bulan, Ibu. Nah, betul. Kalau memang kita ngelihat di skincare, kayaknya lebih mahal deh Miss Nisa. Lebih mahal ya, Ibu. Nah, ini SPP per bulan Miss Nisa, dan spesialnya lagi, aduh saking semakan tuh yang jadi den tuh kan. Iya, betul, Ibu. Spesialnya lagi, itu tidak ada biaya praktikum Miss Nisa. Tidak ada biaya Biaya. praktikum, adik-adik. Ya, di kesehatan tuh tidak ada biaya praktikum. Padahal SMK itu 70%-nya praktek. Itu dia, Ibu. Itu yang menarik tuh, Bu. Ya. 70% praktek tapi biaya tetap konsisten. Oke. Nah, bagaimana Miss Nisa kalau segitu aja kami nggak mampu, tapi kami pengen sekolah, pengen nih menjadi keluarga besar Setia Bakti, datang aja ke sekolah, ketemu orang tuanya dengan pihak sekolah, nanti ada harga keluarga. Ada harga keluarga. Iya, nanti untuk masalah biaya itu bisa dikomunikasikan. Ya, pastikan tuh Betul, secara asik. kualitas. Oke, Betul. ya, anak-anak bisa sekolah sesuai dengan passionnya, Passionnya, tanpa terkendala masalah biaya, Miss Nisa. Jadi bisa kita garis bawahi, Bu, untuk pembayaran tidak ada masalah ya, Ibu. Tidak ada masalah. Yang penting datang aja dulu ya, Bu. Betul. Kenali kita dulu ya, Bu. Betul. Kenali dulu kita, adik-adik Ya. datang, nanti kita jelaskan, nanti ada harga keluarga. Oke. Lanjut ya, Ibu. Kita kayaknya langsung ke tanya jawab siswa-siswi. Nah, boleh. Karena Lebih ini sudah ditunggu tuh ya. lebih ditunggu, karena ini banyak banget, Bu, Oke. yang siap untuk dijawab sama Ibu langsung, Ibu. Tadi Ibu bilang kita tuh salah satu program unggulannya adalah training center ya, Bu. Iya, Pergi betul, ke Jepang kelas industri Ibu. ya, Miss, Kelas ya. industri. Disebutnya ya. Betul, kelas industri. Pertanyaan pertama, Ibu, apakah yang akan pergi ke Jepang itu hanya dari jurusan keperawatan, Ibu? Boleh nggak jurusan yang lain? Iya, betul. Kita tuh sudah 8 tahun Miss Nisa bekerja sama dengan Jepang. Dulu programnya adalah magang, ya, programnya magang. Tapi tahun 2023 kita sudah berubah Miss Nisa menjadi visanya adalah visa Tokutekino, Tokutegino. visa kerja. Ya, itu sangat berbeda. Mungkin adik-adik juga bisa searching ya, apa perbedaan visa magang dengan visa TG. Nah, pertanyaannya, apakah hanya di jurusan keperawatan? Kalau dulu ya, karena memang sektor kerja kita hanya kaigo, Miss. Betul, Ibu. Ya, Miss mungkin tahu ya kaigo ya, Miss. Tahu kaigo itu, Ibu sedang ngetes saya, Ibu. Iya. Saya coba jawab ya, Bu. Ya, oke. Kaigo itu adalah di mana siswa-siswi ingin bekerja menjadi perawat lansia. Ih, pinter banget. Betul, Baru Ibu. 15 tahun udah pinter ya, Miss ya. Betul, Ibu. Terima kasih. Iya. Ibu nilai saya A. Terus ya, Ibu. dong, Terima kasih. Miss. Oke. Nah, dulu sektor kerja kita itu hanya kaigo, Miss. Tetapi sekarang lebih berkembang lagi, itu ada di cleaning building, Cleaning ada di building. manufaktur, pengolahan makanan, dan lain sebagainya, Miss. Sekarang lebih Lebih berkembang lagi sektor kerjanya. Jadi untuk adik-adik dengan jurusan apapun bisa menggapai cita-cita. Kalau ingin bekerja ke Jepang, hayu ngumpul. Nanti kita diskusi lagi. Iya, diskusi kalian nanti akan bekerja di mana, sektor apa. Gitu. Semua jurusan ya, Miss ya? Semua jurusan, Ibu. Tapi khusus untuk anak SMK Setia Bakti, ada nggak? Bukan ada beberapa anak-anak tuh yang memang basicnya tuh tidak bisa berbahasa Jepang, Ibu. Difasilitasi nggak sih sama sekolah, Ibu? Oke, jelas dong, Miss. Jelas ya, Bu? Jelas. Ya, kita kan selalu konsisten di bidang kualitas, ya. Kita nggak mau anak diberangkatkan, tapi bingung dia bahasa Jepangnya nggak bisa kan, Miss. Kita Betul. harus benar-benar siapkan, baik itu secara mental ataupun dari segi skill yang lain, salah satunya bahasa. Miss,
di Setia Bakti itu ada program keunggulannya, salah satu pelatihan bahasa Jepang. Betul, Ibu. Ya, khususnya bagi anak-anak yang kelas 10-nya sudah ingin cita-citanya ke Jepang, udah kita kasih kelas di setiap hari Sabtu dari jam 8, bayangkan tumis sampai jam 2. Kita sediakan sensei untuk khusus belajar bahasa Jepang. Dan itu gratis, Miss. Gratis. Tidak ada lagi biaya, Miss. Dari kelas 10 ya, Ibu? Dari kelas 10. Dari kelas 10, ya. Gitu. Jadi kita targetnya, kita punya target jelas. Apa ya, Miss, itu ya. targetnya? Jadi Bu? jangan sampai kita belajar tapi kita nggak punya tujuan. Betul. Targetnya minimal mereka harus memiliki skill basic di bahasa Jepang. N5, Miss. N5. N5 itu paling dasar, Ibu? Paling dasar. Okay. Paling dasar, ya. Untuk ke Jepang persyaratannya itu harus N4, Miss. Diharapkan ketika mereka itu ikut JLPT atau JFT untuk penyelenggara ujian tuh ya, Miss, ya, agar sertifikat bahasa itu keluar, diharapkan mereka sudah bisa terbantu untuk mendapatkan secepatnya sertifikat N4, Miss, agar mereka bisa cepat berangkat. Oke, berarti N5 dulu, terus Ya, langsung N4, betul. baru nanti mudah-mudahan cepat langsung terproses ya, Ibu, ya. Betul. Lanjut nih, Bu, ini dari Agil, siswa kita kelas 10, Ibu. 10 ya, jurusan Iya. apa tuh, Miss? Jurusan keperawatan, Ibu. Oke, ya. Keperawatan, Agil. Ibu, kalau misalnya Agil mau ke Jepang, bakal diseleksi nggak ya, Bu? Diseleksi mah pasti ya, Miss, ya. Harus diseleksi ya, karena kita tahu bahwa untuk bekerja ke Jepang butuh niat, butuh keseriusan, butuh komitmen. Iya, gitu. Jadi pasti akan diseleksi, bukan diseleksi dari segi bahasa dulu, Miss, dari segi itu. Mereka komitmen nggak menjalankan nanti, mau nggak mereka belajar bahasa Jepang itu konsisten sampai mereka bisa dapat N4 gitu. Jadi adik-adik, bagi yang mau berangkat ke Jepang, apakah ada seleksi? Iya, ada. Tetapi yang perlu karena kan mereka pasti khawatir, aduh seleksi nih pasti nggak lulus nih, pasti gagal nih, dan lain sebagainya. Kami akan mendampingi. Setia Bakti akan mendampingi, akan memberikan kiat-kiat agar ketika seleksi lolos. Iya. Kalau misalnya berbicara tentang seleksi, Ibu, itu seleksi itu di kelas berapa, Ibu? Apakah Agil ini dari kelas 10 kan sekarang ya, Bu? Apakah langsung diseleksi? Apa nunggu ketika dia lulus dulu atau seperti apa, Ibu? Pertanyaan kritis ya, Miss, ya. Jadi diseleksinya itu bukan di kelas 10, Miss. Bukan. Jadi nanti ketika mereka kelas 3 ya, udah mau lulus tuh, Miss, ya. Nanti diseleksi, bukan diseleksi oleh sekolah, Miss, tapi diseleksinya oleh perusahaan yang kita bekerja sama. Karena kita menggunakan perusahaan yang sudah kompeten di bidangnya. Betul, ya, Ibu. Kita sudah SO, sudah tingkatnya bukan LPK lagi. Kalau LPK kan hanya pelatihan bahasa saja, tapi kalau SO itu sudah bisa merekrut kerja, penyalur kerja gitu, Miss. Nanti beliaulah yang akan menyeleksi. Tetapi setidaknya dari kelas 10 sampai kelas 12 kita sudah mempersiapkan soft skill, hard skill-nya, mental anak dan lain sebagainya, Miss. Jadi otomatis pasti ketika mereka itu mengikuti arahan dari sekolah, insya Allah gampang seleksinya. Gampang, betul. Terima kasih, Ibu, jawabannya. Ini selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tuh lebih kepada gimana kalau kita sudah di Jepang, Bu. Sepertinya anak-anak itu tertarik karena di sosial media kita, kita tuh mencantumkan alumni-alumni yang sudah pergi ke Jepang. Ini pertanyaan sepertinya dari situ, Bu, arahnya. Karena pertanyaan pertama itu dari Jihan nih, Bu. Maaf, Rere. Dari Rere. Kelas 10 juga, Ibu. Ibu, apa yang harus dipersiapkan jika saya ingin bekerja ke Jepang, katanya. Apakah nanti di Jepang itu dia tinggal sendiri, dia mencari tempat tinggal sendiri, atau sudah disiapkan, Ibu? Halo, Rere ya, Miss? Rere namanya, Ibu. Rere,
Untuk hal-hal yang lain kamu tidak usah khawatir, kami akan membantu. Ya, salah satunya adalah kami akan persiapkan bahasa kamu itu biar lebih cakap, ya, biar lebih mahir gitu agar itu menjadi modal kamu ketika bekerja ke Jepang ya, Miss ya. Betul. Karena kita tahu untuk bekerja menjadi kaigo itu berhadapannya dengan pasien bukan benda mati, Miss. Betul. Ya, jadi kebayang itu kalau skill basic bahasanya itu masih di dasar gitu ya, Miss ya. Kita harus memberikan bekal lah ke anak-anak agar sesuai. Jadi biar nanti tidak ada miskomunikasi dari segi bahasa gitu ya, Miss ya. Betul. Oke, apakah nanti di sananya dipersiapkan untuk berangkat ke bandara saja kita antarkan, Miss? Diantarin, tapi ya. jangan khawatir. Jangan khawatir, moal diculken gitu lah ya, Miss ya. Tapi ketika sudah nyampe ke bandara di Jepangnya, itu ada TSK nanti yang jemput, Miss. TSK itu apa, Ibu? Penyalurnya. Iya, penyalurnya nanti ditempatin. Terus gimana, Bu? Aku kan nggak tahu apakah aku harus nyari kos-kosannya. Tenang, Miss. Apato, kalau di sini mah kos-kosan, apartemen. Di sana apatonya saja sudah dipersiapkan, sudah disewakan selama 1 tahun tuh, Miss. Selama 1 tahun, jadi nggak perlu khawatir. Betul. Nggak perlu takut kalau di Jepang itu terlunta-lunta ya. Iya, betul. Itu sudah dipersiapkan, bahkan tinggal ditempatin. Dan Miss, nanti kan pasti ada kebingungan, terus gimana caranya saya menghubungi orang tua, kan saya nomornya mungkin nggak aktif ya, Miss ya. Itu dia, beda server beda ya, Miss ya. Nah, bahkan itu mereka nggak langsung kerja, 1 minggunya mereka itu akan ada adaptasi. Salah satunya adalah nanti mereka datang ke Dubes Indonesia di Jepang. Mereka juga akan mendaftarkan dirinya, termasuk salah satunya adalah untuk masalah nomor yang bisa dihubungin itu, Miss. Wow, makanya SMK Setia Bakti itu kalau menyalurkan ke Jepang itu memang legal ya, Ibu. Karena kita langsung diterima di Kedubes Indonesia ya, Ibu. Iya, legal, jelas, Miss. Kenapa kita sampai dapat SMK Pusat Keunggulan? Itu diperiksa, Miss, salah satunya karena kita memiliki program kerja ke luar negeri gitu, ke Jepang, Miss. Jelas pasti dari kita atau sudah terdaftar ke Disnaker ya, ke segala kementerian itu juga sudah. Jadi aman sekali untuk pergi ke Jepang ya, Ibu ya. Pergi ke Jepang. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Ibu. Oke. Ini lebih kepada kita ngobrol perihal alumni, Bu. Para alumni di SMK Setia Bakti, Ibu. Di semua jurusan itu alumninya, kan kita masih ada tracer study. Kita masih selalu bersilaturahmi dengan alumni ya, Ibu ya. Iya. Alumni yang sekolah di SMK Setia Bakti kita salurkan, atau misalnya pekerjaan yang paling mereka sukai, apakah nanti jurusan itu harus selalu linear atau tidak, Ibu? Untuk kerja ya, Miss. Iya. Nah, oke. Kalau untuk kerja itu sebetulnya sudah ada pendataan ya. Mereka akan kemana? Karena kan anak-anak ini banyaknya berubah-berubah, Miss. Banyak berubah-berubah. Ya, misalnya dari kelas 10 tadinya mereka nggak ingin berangkat ke Jepang, takut dan lain sebagainya. Ternyata pas kelas 12 mereka ingin. Nah, kita wadahin, Miss. Kita wadahin, Ibu. Ya, yang bekerja ke luar negeri. Terus apa kabarnya, Bu, kalau mau bekerjanya di dalam negeri? Nah, masing-masing kaprog itu sudah punya kiatnya. Jadi sudah punya, salah satunya adalah mitra tempat mereka nanti bekerja. Karena yang sudah bermitra mah sudah menjadi bestie nih dengan kaprognya. Itu kalau perusahaan yang membutuhkan biasanya via WA, Miss. Kami membutuhkan siswa 2 nih dari langsung ya, Ibu? Langsung, Miss. Jadi nanti karena ada pendataan itu, mana anak yang mau pergi ke luar negeri, mau kerjanya hanya di Bandung atau mau kerja siap di daerah luar Bandung gitu ya, Miss ya. Itu karena sudah punya data biasanya langsung ditempatkan. Kami tidak menjamin ya, Miss ya, nggak boleh dijamin ya. Betul. Tetapi kami akan berusaha agar anak-anak kami itu tidak menjadi pengangguran. Jadi tersalurkan, tetap ada pendampingan ya, Bu, pas ada lulus. pendampingan. Betul, Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah menjawab, Ibu. Satu lagi, Bu, yang
yang harus dibicarakan mengenai Bu? Kan kita mau PPDB nih Bu. Ada adik-adik dari kelas 9 sekota Bandung, SMP sederajat itu bertanya, Ibu, gimana sih kalau caranya mau masuk ke SMK Setia Bakti? Baik, bagi adik-adik kelas 9 dari SMP, madrasah, sederajat yang ingin sekolah di SMK Setia Bakti di Jalan Kawaluyaan nomor 12, kalian bisa datang langsung ke sekolah, bisa kalian tinjau, bisa kalian keliling-keliling, orientasi gitu ya Miss ya, ke semua lab juga boleh. Kalau misalnya ada di tahun ini, kita sudah menerima pendaftaran itu dari luar, ada dari Jawa, Miss, yang memang tidak bisa datang ke Bandung, bisa langsung lewat online nih. Online. Iya, langsung telepon aja, kan ada nomor handphone tuh ya Miss ya di IG ya. Langsung hubungi saja ke nomor itu, nanti diarahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Wow, sekarang mudah ya Bu, tidak harus langsung datang ke sekolah. Iya, bisa kita juga via online. Iya. Karena udah tujuan kita memudahkan segalanya, Miss. Memudahkan segalanya. Jadi jangan lupa adik-adik selalu stay tune di Instagram sekolah dan YouTube sekolah. Instagram sekolahnya adalah smksetiabakti.official. Di adik-adik jangan lupa follow IG kita. Iya. Baik Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik walaupun tidak semuanya Ibu. Mohon maaf karena kita terkendala dengan waktu. Ibu juga mungkin sibuk dengan agenda selanjutnya. Ya, terima kasih Miss. Sama-sama Ibu. Nanti kita mudah-mudahan Ibu punya waktu lagi, nanti kita bertemu lagi dalam sesi selanjutnya Ibu. Ibu terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih adik-adik setia semuanya, sahabat setia semuanya. Terima kasih kita sudah melakukan sharing dan menjawab pertanyaan seputar kegundah-gulanaan atau pertanyaan semua anak kelas 10, 11, dan 12, walaupun tidak semuanya. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dalam Suara SMK, dalam sesi podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.